Dengan semakin tingginya permintaan untuk urusan gaming, maka brand pun juga nggak berhenti nih buat inovasi dan memperkenalkan model baru dengan spek yang paling jos buat segala kondisi apalagi gaming. Termasuk juga dengan laptop yang akan Pichel preview ya, bukan review kali ini. Dari brand ROG. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan preview sebuah laptop dari Asus ROG yaitu ROG Strix Scar 15 G533ZX. Dan karena laptop yang Pichel review kali ini tuh masih engineering sample, maka Pichel nggak akan cover tuh urusan benchmark dan juga tes-tes yang ya terlalu statistik gitulah. Dan memang untuk video kali ini tuh hanya akan membahas secara singkat aja, nggak singkat juga sih, mendalam tapi nggak ngomongin benchmark. Rencananya sih ini unit retailnya akan dirilis di bulan Maret ataupun April tahun ini, tahun 2022. Dan Pichel juga sudah siapin review lengkap baik untuk unit engineering sample dan juga retailnya. Jadi pastiin untuk subscribe ya, biar nggak ketinggalan informasinya. Dari urusan spesifikasi, laptop ini sendiri tuh adalah prosesor Intel Core i9 12900H, RAM 32GB, DDR5 Dual Channel 4,8 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1TB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan share memori sebesar 1GB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti laptop dengan dedicated memori sebesar 16GB GDDR6, layar IPS panel 15,6 inci 8-bit dengan resolusi Quad HD atau 2560x1440 dan refresh rate sebesar 240Hz. Secara tampilan, buat kita yang mungkin ngikutin dari seri ROG Scar tahun 2021 sih seharusnya nggak banyak perubahan yang memang dibawa di sini. Tampilannya nggak jauh berbeda dan sekilas memang akan sulit untuk dibedakan. Untuk warna sendiri ini masih mempergunakan warna hitam untuk di sekujur bodinya, dan materialnya pun juga mayoritas masih mempergunakan plastik, kecuali untuk panel depannya yang memang sudah metal. Di bagian panel depan nanti kita akan dihadapkan pada desain yang tergolong polos dengan adanya sebuah garis diagonal yang memiliki logo ROG di bagian dalamnya. Nggak lupa juga ada sebuah logo ROG nanti berwarna silver yang memiliki outline translucent yang bisa tembus cahaya untuk RGB. Panel depannya ini sendiri tuh nanti memiliki finishing yang memang gampang banget lah nanggep fingerprint. Jadi harus rajin-rajin bersihin laptopnya. Gimana ya, biar nggak kesan dekil terus tetap kinclong gitu. Nggak lupa juga di bagian bawah dari panel depannya, dekat engsel dengan layar, terdapat armor caps yang bisa dicabut pasang dengan 3 jenis armor cap yang disediakan dalam paket penjualannya. Nanti terdapat juga nih lubang-lubang untuk audio keluar dari speakernya, baik menghadap kepada kita sebagai user, dan juga ada yang menghadap ke atas. Beralih ke bagian dalam dari laptopnya, ini tuh baru nih kelihatan ya, mempergunakan bahan plastik, tapi tetap aja didominasi dengan warna hitam dengan motif diagonal yang sama dengan yang di bagian panel depan. Untuk sisi diagonal atasnya ini juga memiliki motif translucent, sehingga kita kayak bisa lihat-lihat intip-intip dikit tuh bagian internalnya, plus motif tulisan dari ROG. Dan di bagian bawah dari laptopnya, ini memiliki bahasa desain yang nggak jauh berbeda dengan laptop ROG Strix pada umumnya. Masih dengan desain diagonal yang sama, dan ada juga lubang-lubang untuk ventilasi dan untuk speaker. Secara total juga di bagian bawah ini tuh ada 7 total kaki dari karet untuk penopang laptopnya. Buat kaki yang di bagian atas, ini nggak lupa juga ditemani dengan beberapa tulisan seperti contohnya kayak Those Who Dare, Back on Top, dan juga Republic of Gamers, plus tanggal berdirinya brand ROG itu sendiri. Dan di diagonal kecil inilah nanti, kalau misalnya biasanya dari bahan plastik, namun ini tuh nanti sudah mempergunakan bahan karet juga. Jadi minimal sekedar pemanis lah. Nah, kalau udah ngomongin soal desain yang basicnya, nggak boleh dong kita lupain suara unsur pemanis dari laptop ini, yaitu RGB lightingnya. Secara total sendiri tuh di bodinya ada 4 titik lighting RGB. Pertama yang tadi di bagian panel depan, di logo ROG. Kemudian kedua dan ketiga yang ada di sisi kiri dan kanan bagian depan dari laptopnya, yang ada di depan sini. Dan kemudian yang nggak lupa juga ada di bagian bawah dari bezel layarnya. Sehingga dijamin sih, bakal kelihatan banget nih stand out, walaupun tetap nggak terlalu norak kalau menurut Pichel. Jadi kayak di posisi-posisi yang pas lah. Selanjutnya untuk dimensi pun, laptop ini memiliki ukuran 35,4 x 25,9 cm dengan ketebalan 2,26 cm dan berat 2,4 kg. Dan ini nggak terlalu bongsor menurut Pichel dan juga masih tergolong ringan lah untuk spesifikasi laptop gaming seperti ini. Dan urusan flex, walaupun panel depannya ini masih terdapat flex, namun di bagian bodi sekitar keyboardnya jelas lebih kokoh banget dan minim banget flexnya.
Dan nggak lupa juga untuk bagian desain yaitu I/O port yang terletak di sisi kiri, kanan, dan juga bagian belakang. Di mana mulai dari sisi kiri terdapat dua port USB Type-A 3.2 Gen 1 dan satu port 3,5 mm audio output. Dan di bagian sisi belakang nanti terdapat satu port charger, satu port 2,5 GB Ethernet, satu port Full HDMI 2.1, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support power delivery dan DisplayPort, dan satu port Thunderbolt 4. Terakhir di sisi kanan laptopnya ini terdapat nanti sebuah slot untuk kita masukkan keystone ya, keystone ala-ala Asus ROG itu, di mana ini bisa menyimpan konfigurasi dari Armoury Crate ataupun fitur lain seperti contonya kayak Shadow Drive. Secara umum sih di bagian port nggak ada corner pixel di sini. Semua port esensial dan juga yang the latest dan greatest sudah ada di laptop ini. Jadi ya oke lah. Urusan layar pun Asus ROG memberikan peningkatan di bagian ini, karena memang ini sudah mempergunakan layar IPS panel matte finish berukuran 15,6 inci dengan aspek rasio 16:9 dan resolusi 2560x1440 atau Quad HD. Dan ini juga memiliki refresh rate hingga 240 Hz. Layar ini sendiri juga mempergunakan panel dari BOE dengan kode BOE 0A55 atau NE156QHM strip NZ2. Di mana ini memiliki color akurasi 100% DCI-P3, 133% sRGB, dan 85,7% Adobe RGB. Layarnya juga sudah memiliki tingkat kecerahan maksimum hingga 340 nits, kontras rasio hingga 1165:1, response time 3 millisecond, dan juga sudah dilengkapi dengan Adaptive Sync. Gambarnya sini sih sebenarnya terlepas dari brightness-nya yang secara angka mungkin nggak terlalu tinggi gitu ya, namun tetap aja berasa cerah. Ditambah juga dengan pemakaian resolusi Quad HD menjadikan ini lebih tajam dan juga lebih kinclong dibandingkan ya sekedar Full HD. Lebih lanjut lagi nanti memang dengan adanya refresh rate hingga 240 Hz menjadikan kita yang memang suka game-game bertempo cepet gitu ya, harusnya bakal terbantu banget. Cuma sayang aja, yang menjadi pertanyaan Pical, kenapa nggak sekalian dimasukin G-Sync? Kan kayak nanggung banget bro. Nanti layarnya sendiri akan dilindungi dengan bezel berukuran 0,44 cm di sisi kiri, kanan, dan juga atas. Namun di bagian bawahnya ini baru bervariasi, di mana di bagian kiri sebesar 3,0 cm dan sebelah kanan sebesar 2,5 cm. Di sisi kanannya nggak lupa juga ada tulisan ROG Strix berwarna hitam dengan glossy finish sebagai pemanis yang bisa bilang nggak terlalu kelihatan juga. Dan selanjutnya di bagian engsel, laptop ini sendiri tuh ditopang dengan dua buah engsel di sisi kiri dan kanan yang bisa bilang kokoh lah. Namun yang jadi masalahnya, laptop ini memiliki bukaan layar hanya sampai 127 derajat saja. Sehingga dalam beberapa kondisi, Pical seringkali menemukan kesulitan untuk mengatur layarnya sendiri sesuai dengan angle yang Pical mau. Beralih ke bagian input device, laptop ini sendiri tuh dilengkapi dengan dua buah input device basic yaitu keyboard dan juga touchpad. Namun ada juga nanti satu tambahan input device di bagian touchpadnya. Pertama untuk keyboard, laptop ini sendiri mempergunakan keyboard chiclet yang memiliki ukuran 1,53 cm berwarna hitam yang sama dengan bodi sekitar keyboardnya. Secara feeling mengetik juga keyboard ini jauh lebih nyaman karena memang memiliki travel distance sebesar 2 mm yang juga punya durabilitas hingga 20 juta kali pemakaian. Dan nggak lupa juga, keyboardnya sudah dilengkapi dengan backlight RGB per key yang sudah support dengan fitur Aura Sync teknologi. Nanti untuk pengaturan RGB-nya sini, kita bisa mempergunakan tombol Fn F4 untuk kayak cycle gitulah dari template yang memang sudah ditawarkan. Kemudian kalau kita mau atur tingkat kecerahan RGB backlight-nya dan juga RGB lighting lainnya gitu ya, kita bisa mempergunakan tombol Fn F3 untuk meningkatkan kecerahan atau Fn F2 untuk menurunkan kecerahan RGB-nya dengan 3 tingkat kecerahan. Tapi kalau saran Pical, kalau mau yang lebih advance, bisa juga nanti masuk kepada Armoury Crate-nya, di mana situ opsinya jauh lebih banyak dan juga ada opsi custom. Ada juga nih nanti 5 tombol shortcut di bagian atas yang sebenarnya ini bisa juga dimanfaatkan sebagai macro button yang juga lagi bisa diatur via Armoury Crate. Tapi kalau nggak desain makro, tombolnya ini nanti akan jadi buat kayak untuk atur volume, mute microphone, switching mode performance, dan juga untuk launch aplikasi Armoury Crate. Saat Pical tes keyboardnya ini sendiri sih berasa responsif banget ya. Bahkan bukan cuma, kayak cuma sekedar browsing dan juga ngetik-ngetik script itu tuh nyaman banget. Feedback switch-nya sendiri tuh Pical bisa bilang nyaman dan juga nggak berisik secara sound profile. Dan memang secara kategori suara ini berada yang kayak di kondisi-kondisi suara frekuensi rendah gitulah. Buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh suara feedback dari keyboard Asus ROG Strix Scar 15 G533ZX.
Kedua, untuk touchpad-nya, di mana touchpad laptop ini sendiri terletak tepat di tengah dari laptopnya dan memiliki ukuran 13,0 dikali 7,7 cm. Secara tampilan fisik sih, lagi-lagi ini masih menyatu dengan desain bodi secara keseluruhan. Tombol-tombol fisik pun juga lagi-lagi nggak terlihat di sini. Namun ini masih tetap bisa mengadaptasi seperti kayak fitur Smart Gesture bawaan dari Windows. Kalaupun kita nggak nyaman pakai touchpad-nya, bisa juga kok dimatiin dengan tombol Fn F10. Pada saat mempergunakan touchpad-nya ini tuh hasil respons yang diberikan touchpad-nya sendiri masih acceptable. Namun karakteristik suara klik touchpad-nya ini sendiri tuh agak kayak punya sound profile yang frekuensinya agak sedikit tinggi. Dan lagi-lagi buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh suara feedback dari touchpad Asus ROG Strix Car 15 G533ZX. Check this out. Nah, terakhir untuk urusan input device itu adalah number pad yang disematkan dalam touchpad-nya. Jadi kalau tadi teman-teman perhatiin ada tulisan numlock di area touchpad-nya, maka ini adalah sebuah trigger untuk mengaktifkan number pad di touchpad-nya. Tombol seperti angka-angka dan juga fungsi basic dari number pad pun hadir di sini layaknya laptop-laptop seri ZenBook ataupun VivoBook. Ya lumayan lah fitur begini, apalagi buat shortcut item gitu ya saat kita main game. Tapi kan nggak mungkin dipakai buat kerja accounting gitu ya, pakai Excel gitu. Selanjutnya di bagian internal, laptop ini sendiri tuh sudah ditenagai oleh prosesor terbaru dari Intel, yaitu Intel Core i9 12900H dengan codename Alder Lake yang memiliki arsitektur terbaru dari Intel, yaitu Intel 7 atau yang dulunya dinamakan sebagai Enhanced Superfin. Dan di generasi ini tuh Intel memperkenalkan dua jenis inti, yaitu Performance dan juga Efficiency Core, di mana Performance Core ini bertugas untuk hal-hal yang butuh performa maksimal, sedangkan untuk Efficient Core ini akan dipergunakan saat hal-hal yang basic, seperti contohnya kayak Office, nonton YouTube, ataupun mungkin browsing ringan. Totalnya sendiri tuh intinya untuk performance, itu tuh ada 6 inti fisik dan juga 6 inti virtual. Sehingga total intinya tuh ada 12 inti. Kemudian kalau untuk yang efisien, ini tuh ada 8 inti fisik dan juga tanpa inti virtual, sehingga totalnya tuh ada 8 inti yang efisien. Maka secara total kalau digabungin dua-duanya, ada total 20 inti dalam prosesor ini. Prosesornya juga memiliki base frekuensi yaitu 2,9 GHz yang bisa diturbo boost hingga ke 5,0 GHz. Dan untuk TDP-nya pun ini tergolong cukup besar yaitu di 45 Watt yang bisa di boost hingga 115 Watt. Jadi rentangnya jauh banget ini. Dalam prosesor ini sendiri tuh sudah ada beberapa mode yang nanti kita bisa pilih menyesuaikan kebutuhan kita via Armoury Crate. Pertama ada mode Windows, ada juga mode Silent, Performance, Turbo, dan memang ada yang paling kanan itu ada mode manual. Tapi segera catatan, untuk mode turbo sendiri tuh hanya bisa kita aktifkan ketika laptop sedang kita colokkan kepada adaptor listrik. Jadi kalau misalnya nggak dicolokin apa-apa, dia cuma bisa sampai kepada performance mode doang. Nanti buat mode-modenya tuh diubahnya pakai tinggal tombol performance button aja di shortcut yang bagian atas tuh, M4. Beralih ke bagian grafis, laptop ini sendiri tuh dilengkapi dengan dual GPU, di mana untuk integrated GPU sendiri tuh mempergunakan Intel Iris Xe Graphics yang memiliki shared memory sebesar 1 GB. Sedangkan discrete GPU sendiri itu adalah NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti laptop dengan dedicated memory sebesar 16 GB dan 3GP sebesar 150 Watt. Nanti di grafisnya sendiri tuh ROG menghadirkan teknologi yang namanya MUX Switch, yang dimana ini bisa mengatur pemakaian antara discrete dan juga integrated GPU-nya. Pengaturannya nanti ada di bagian Armoury Crate ya, jadi teman-teman bisa langsung pilih aja mode discrete GPU dan juga MS Hybrid Mode. Ya sebenarnya bagus juga dihadirin begini ya kan, ya bener juga. Karena gimana ya, kayak sayang aja gitu, contohnya kita buka Word, buka Excel gitu, terus pakai GPU-nya RTX 3080 Ti kan kayak agak gimana gitu mubazirnya. Kemudian untuk urusan storage-nya sendiri, laptop ini sudah mempergunakan SSD NVMe dari Micron 3400 sebesar 1 TB yang mempergunakan interface PCI Express 4.0 dengan support kecepatan hingga 7 GB per second. Nanti teman-teman, semua internal yang kenceng ini tuh ya kan secara teori kan pasti bakal menghasilkan panas yang tinggi ya. Oleh karena itu, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah kipas dan juga 6 buah heat pipe untuk mengantisipasi panasnya. Nah, setelah panjang lebar dari tadi Pical jelasin buat performa, pasti teman-teman banyak yang bilang kan, gimana sih ini? Kok nggak ada sih hasil benchmarknya? Jadi teman-teman ya, begini ya teman-teman ya. Karena ini laptop tuh adalah engineering sample, bahkan stikernya ada di bawah. Sehingga Pical belum boleh nih nge-spill performa di video ini.
Makanya nggak ada tuh ya, teman-teman lihat dari tadi tuh hasil benchmark ataupun tes gaming untuk di bagian performa kali ini. Sebenarnya sih, Pichel sih udah tadi ngerekam gitu ya untuk angkanya nih. Tapi nunggu sampai waktu yang ditentukan untuk kita bisa publish ke publik. Dan memang juga kalau sudah ada versi retailnya gitu ya, jelas nanti Pichel juga akan bahas. Jadi jangan lupa untuk subscribe biar nggak kelewatan waktu Pichel publish gitu hasil performa dari laptop ini. Tapi buat yang mau hintnya ataupun mau kisi-kisinya gitu ya, Pichel cuma bisa bilang bahwa laptop ini super duper gile buat segala urusan deh. Dan Pichel rencananya juga buat sesi gaming sih dengan laptop ini di channel Pichel Main Game. Jadi sekalian juga jangan lupa subscribe channel Pichel Main Game, kunjungi di sana karena kita akan main pakai laptop ini. Untuk urusan audio, laptop ini sendiri memiliki 4 buah speaker dengan konfigurasi 2 speaker yang berada di bagian bawah depan dan 2 buah tweeter di bagian atas dari keyboardnya. Semua audionya ini tuh nanti mendapatkan tuning dari Dolby Atmos untuk suara yang jauh lebih imersif, dan memang suaranya ini bahkan membuat laptopnya tuh sampai agak bergetar gitu. Dan untuk urusan kencang-kencangan suara, jelas laptop ini kencang banget suaranya. Karena waktu kita tes suaranya di full maksimal, maka speaker ini dapat menghasilkan suara rata-rata 91,0 desibel dan maksimum hingga 103,2 desibel. Gokil! Selanjutnya untuk webcam, teman-teman, laptop ini sayangnya terlepas dengan segala kelebihan dan kemewahannya di bagian internal. Namun sayangnya dia nggak menawarkan webcam di laptop ini. Sehingga buat kita bakal kesulitan banget untuk urusan meeting-meeting online. Apa susahnya sih masukin webcam yang sederhana aja gitu, yang kayak kecil seiprit, kalau nggak muat di sini, di bagian bawah, di mana kayak gitu. At least ada kameranya, guys. Dan terakhir di bagian multimedia, laptop ini juga memiliki Wi-Fi dan Ethernet. Wi-Fi-nya ini sendiri mempergunakan chip dari Intel yaitu Wi-Fi 6E AX211 yang sudah support 3-band frekuensi yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Lebih lanjut lagi, ini sudah ada Bluetooth nanti versi 5.2 yang terintegrasi di dalam Wi-Fi chipnya. Atau kalau kita yang butuh jaringan lebih stabil, ada juga nanti nih port Ethernet di bagian belakang dari laptopnya. Dimana secara speednya ini juga bukan cuma sekedar kayak gigabit Ethernet biasa, tapi sudah sampai ke 2,5 gigabit. Jadi ini bakal jauh lebih kencang. Cuma catatannya ya, harus kita cek dulu apakah switch ataupun router yang kita pakai saat ini sudah support juga sampai 2,5 gigabit. Di bagian baterai, laptop ini dilengkapi dengan baterai lithium polymer dengan kode C41N2013/1 yang memiliki kapasitas 90.000 mWh. Dan dalam pengujian baterai mempergunakan PCMark 10 dengan scanner Modern Office dan juga setting balance, maka laptop ini dapat bertahan selama 4 jam 12 menit dari 100 hingga 20% baterainya. Sedangkan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus full brightness dan juga performance mode, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 18 menit dari 100 hingga 3%. Nanti untuk mengisi dayanya, kita bisa mempergunakan charger bawaan yang memiliki daya 20 volt 14 ampere dengan total 280 watt. Dengan charger bawaannya sendiri tuh, maka kita bisa mengisi dari 3 hingga 100% selama 1 jam 50 menit. Dan saat pengisian baterai nanti akan ada indikator yang menyala di bagian atas dari keyboardnya. Sekedar catatan sih sebenarnya ya, kita bisa juga pakai charger yang pakai adaptor via Type-C-nya, dimana ini dengan daya hingga kepada 100 watt. Tapi karena Pichel nggak ada adaptor dengan daya 100 watt dan juga memang nggak ada dalam bundlingnya yang Pichel terima, maka kita nggak bisa tes. Tapi harusnya bakal lebih lama lagi nih sebenarnya secara durasi dibandingkan dengan charger bawaannya. Last but not least, untuk urusan upgrade, jelas laptop ini masih menawarkan opsi baik di storage ataupun di memori. Untuk memori saat ini sudah ada total RAM 32GB dengan konfigurasi 2x16GB. Secara total sih ini sudah cukup gede ya harusnya. Tapi kalau memang kita masih nggak ngerasa kurang puas lagi gitu ya, bisa aja kita naik lagi ke 64GB dengan konfigurasi 2x32GB. Cuma kalau Pichel hitung-hitung lumayan juga harganya. Tapi kalau kita beli laptop ini, harusnya sih nggak masalah ya. Kemudian untuk urusan storage, terdapat nanti nih 2 slot M2 NVMe, yang dimana salah satunya sudah terisi dengan 1 keping M2 NVMe, ukuran 2280 atau yang paling panjang, dan memiliki kapasitas 1 TB. Untuk opsi upgrade-nya nanti kita bisa menambah nih NVMe di slot yang kosongnya, atau mungkin kalau sudah keisi dua-duanya, kita bisa mengganti yang salah satu yang sudah ada dengan kapasitas yang lebih tinggi. Cuma kalau kita mau manfaatin high speed-nya, maka catatannya ya, kalau kita upgrade laptop ini, pastikan M2 NVMe-nya sudah generasi yang keempat, biar speed-nya bisa maksimum hingga ke 7,5 gigabit per second. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Asus ROG Strix Car 15 G533ZX yang tahun 2022 ini merupakan laptop gaming yang menjadi pembaruan dari model tahun sebelumnya.
Dengan spesifikasi yang tinggi sih ini sebenarnya dijamin ya bakal bisa diajak kerja keras ataupun buat gamer hardcore. Pichel sih sebenarnya udah siapin ya ini untuk video untuk berisi benchmarknya segala macam. Tapi Pichel sebenarnya nunggu embargonya selesai dulu baru kita bisa share hasil benchmark dari engineering sampelnya ini. Dan tetap aja, ini kan sebenarnya bukan retail modelnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Pichel pun rilis videonya, itu juga tetap masih engineering sample. Jadi bisa jadi akan berubah juga hasil performanya dengan yang retail. Laptop ini sendiri tuh akan diprediksi hadir di bulan Maret ataupun di bulan April tahun ini atau tahun 2022. Jadi kalaupun memang sudah ready barangnya, Pichel nanti juga akan cantumkan detail linknya di kolom description ya teman-teman. Jangan lupa juga nanti untuk like dan share video ini, plus juga kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game dan juga sesi game yang Pichel akan pakai laptop ini. Ataupun buat teman-teman yang penasaran tentang cerita di belakang dari Pichel ya, yang meliput cerita personal gitu ya, bisa kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gokil. Ini nggak boleh kasih tahu guys, nggak boleh kasih tahu. Nanti ya. Kamu kok.